Hai, nama saya Angga Daniel Surbakti dengan NIM 22931. Saya adalah mahasiswa Insiper Fakultas Kehutanan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu remote sensing. Konsep dasar remote sensing. Pengertian remote sensing. Remote sensing adalah ilmu dan seni untuk mendapatkan data atau informasi dari objek atau fenomena tanpa melakukan kontak langsung dengan objek tersebut. Dalam sistem remote sensing atau inderaja, terdapat 4 komponen utama, yaitu sumber energi, interaksi dengan atmosfer, sensor sebagai alat mendeteksi informasi, objek yang menjadi sasaran pengamatan. Data remote sensing. Yang pertama, perekaman objek dilakukan menggunakan tenaga elektromagnetik. Yang kedua, tenaga pantulan dan pancaran tersebut direkam oleh alat yang disimpan oleh wahana. Yang ketiga, data hasil perekaman tersebut menghasilkan dua jenis data, yaitu data visual atau citra dan data numerik. Interpretasi citra. Dalam interpretasi, maka interpreter atau penafsir citra melakukan beberapa penalaran dengan tahapan. Yang pertama, deteksi, kedua identifikasi, kedua klasifikasi, dan 4 menilai arti pentingnya. Ini adalah salah satu contoh gambar yang ditangkap oleh remote sensing. Beberapa keuntungan penggunaan remote sensing. Yang pertama, citra menggambarkan objek, daerah, dan gejala di permukaan bumi dengan wujud dan letak objek yang mirip dengan wujud dan letaknya di permukaan bumi relatif lengkap, permanen, dan meliputi daerah yang sangat luas. Kedua, karakteristik objek yang tidak tampak dapat mewujudkan dalam bentuk citra, sehingga dimungkinkan pengenalan objeknya. Yang ketiga, jumlah data yang dapat diambil dalam waktu sekali pengambilan data sangat banyak dan tidak akan ditandingi oleh metode lain. Keempat, pengambilan data di atas wilayah yang sama dapat dilakukan berulang-ulang sehingga analisis data dapat dilakukan tidak saja berdasarkan variasi spesialis, tapi juga berdasarkan variasi temporal. Yang kelima, citra dapat dibuat secara tepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajah secara terestrial. Yang keenam, merupakan satu-satunya cara untuk memetakan daerah bencana. Yang ketujuh, periode pembuatan citra relatif pendek. Ada juga beberapa kelemahan teknologi remote sensing, yaitu yang pertama, tidak semua parameter kelautan dan wilayah pesisir dapat dideteksi dengan teknologi penginderaan jauh. Hal ini disebabkan karena gelombang elektromagnetik mempunyai keterbatasan dalam membedakan benda yang satu dengan benda yang lain. Tidak dapat menembus benda padat dan tidak transparan. Daya tembus terhadap air yang terbatas. Yang kedua, akurasi data lebih rendah dibandingkan dengan metode pendataran lapangan atau survei in situ, yang disebabkan karena keterbatasan sifat gelombang elektromagnetik dan jarak yang jauh antara sensor dengan benda yang diamati. Yang terakhir adalah konsep dan komponen remote sensing. Penginderaan jauh sangat tergantung dari energi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat berasal dari banyak hal, akan tetapi gelombang elektromagnetik yang terpenting pada penginderaan jauh adalah sinar matahari. Banyak sensor menggunakan energi pantulan sinar matahari sebagai sumber gelombang elektromagnetik, akan tetapi ada beberapa sensor penginderaan jauh yang menggunakan energi yang dipancarkan oleh bumi dan yang dipancarkan oleh sensor itu sendiri. Sensor yang memanfaatkan energi dari pantulan cahaya matahari atau energi bumi dinamakan sensor pasif, sedangkan yang memanfaatkan energi dari sensor itu sendiri dinamakan sensor aktif. Ini adalah salah satu contoh gambar dari hasil remote sensing. Remote sensing ini adalah tenaga penghubung yang membawa data tentang objek ke sensor berupa bunyi, daya magnetik, gaya berat, atau elektromagnetik. Namun, dalam inderaja hanya energi atau tenaga yang berupa elektromagnetik saja yang dapat digunakan. Tenaga elektromagnetik pada sistem pasif adalah cahaya matahari. Cahaya matahari yang mengenai objek di permukaan bumi kemudian sebagian diserap dan sebagian dipancarkan oleh objek tersebut, sehingga sensor dapat menangkap gelombang elektromagnetik yang berasal dari objek-objek yang berada di permukaan bumi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa remote sensing bekerja dengan radiasi matahari. Sekian video dari saya, terima kasih.